Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis kamar, menyentuh wajah Chika yang masih terlelap di sisi ranjang. Udara hangat menyelimuti, aroma wangi kopi dari dapur perlahan masuk ke ruangan. Dengan mata setengah terbuka, ia meraih jam kecil di nakas. Pukul 6:10. Seperti biasa, ia bangun lebih awal dari suaminya. Chika melangkah keluar kamar dengan langkah ringan. Kaki telanjangnya menyentuh dingin lantai marmer ruang tamu, sementara tangannya sibuk mengikat rambut yang terurai. Ia mengenakan daster bermotif bunga yang sederhana, tapi di wajahnya tergambar ketenangan seorang istri yang merasa hidupnya cukup. Di dapur, ia menyiapkan sarapan. Telur dadar hangat, sayur sop, dan nasi putih mengepul. Tangannya lincah memotong wortel, memeriksa rasa kuah, sambil sesekali melirik ponselnya yang diletakkan di meja. Ada beberapa pesan dari grup keluarga yang ia balas singkat, lalu kembali fokus pada panci. Sayang, suara berat Yudi terdengar dari arah tangga. Ia turun dengan rambut masih acak-acakan, kaos hitam dan celana pendek. Chika menoleh sambil tersenyum. Pagi. Kopinya sudah aku bikin, tinggal ambil di meja makan. Yudi berjalan pelan, duduk di kursi, lalu menyeruput kopi panas yang sudah tersedia. Enak banget, ucapnya singkat. Ia memang bukan tipe pria yang banyak bicara di pagi hari. Setelah sarapan siap, Chika meletakkan piring di hadapan suaminya. Mereka makan tanpa banyak obrolan. Hanya sesekali membahas rencana Yudi di kantor dan kegiatan Chika di rumah. Bagi orang luar, momen ini akan terlihat sederhana namun manis. Suami istri yang menjalani rutinitas rumah tangga normal. Rumah mereka berdiri di sebuah kompleks perumahan menengah atas di pinggiran kota. Bangunan 2 lantai itu mereka beli 3 tahun lalu, setelah Yudi mendapatkan promosi di kantornya. Chika yang dulu bekerja sebagai administrasi di sebuah perusahaan memilih berhenti untuk fokus mengurus rumah. Meski begitu, ia tetap memiliki pemasukan dari usaha kecil online shop yang ia jalankan dari rumah. Usai makan, Chika membantu Yudi merapikan jas kerja yang tergantung di lemari dekat pintu. Kamu nanti pulangnya jam berapa? Tanyanya sambil memeriksa dasi yang sedikit miring. Mungkin agak malam. Ada rapat sama klien. Jawab Yudi sambil mengecek ponselnya. Oh, ya sudah. Hati-hati di jalan, ucap Chika. Lalu menatapnya sampai mobilnya menghilang di tikungan. Begitu pintu rumah tertutup kembali, Chika menarik napas panjang. Hari-harinya hampir selalu dimulai seperti ini. Membersihkan rumah, menyiapkan makan siang, membalas pesanan pelanggan di online shop, dan menunggu suami pulang. Ia merasa nyaman dengan rutinitas ini. Setidaknya, begitulah yang ia yakini selama ini. Siang itu, matahari cukup terik. Setelah menyelesaikan pesanan beberapa pelanggan, Chika duduk di teras sambil menyeruput es teh. Dari posisi itu, ia bisa melihat anak-anak tetangga bermain sepeda, para ibu mengobrol sambil menggendong balita, dan suara penjual sayur yang lewat. Kehidupan di kompleks ini begitu tenang dan bersahabat. Tetangganya sering memuji hubungan Chika dan Yudi. Mereka terlihat kompak saat menghadiri acara RT atau undangan pernikahan. Yudi dikenal sebagai pria ramah dan sopan, sementara Chika adalah sosok yang mudah bergaul dan murah senyum. Semua itu membuat orang mengira rumah tangga mereka nyaris tanpa celah. Sore hari, Chika mulai menyiapkan makan malam. Menu malam ini ayam goreng tepung dan tumis buncis. Ia memang selalu berusaha membuat masakan favorit Yudi, meskipun kadang Yudi pulang terlalu larut untuk menikmatinya dalam keadaan hangat. Jarum jam sudah menunjuk pukul 8 malam ketika suara mobil terdengar di halaman. Chika segera menghampiri pintu, membukanya, dan melihat Yudi turun dengan raut wajah lelah. Capek banget, tadi rapat molor. Katanya sambil melepas sepatu. Sudah makan? Tanya Chika. Belum. Tapi aku nggak lapar. Tadi ada snack di kantor. Jawabnya. Ia lalu duduk di sofa, mengambil remote TV, dan menyalakan berita malam. Chika hanya mengangguk. Ia tidak memaksa Yudi makan. Tapi hatinya sedikit kecewa karena masakan yang sudah ia siapkan dengan niat tak tersentuh. Ia membawa piring ayam goreng ke meja makan, lalu duduk sendiri sambil menatap piring kosong di depannya. Malam itu, setelah membereskan dapur, Chika naik ke kamar.
Yudi sudah tertidur di sofa. Sesuatu yang sudah sering terjadi akhir-akhir ini. Ia memilih tak membangunkannya dan membiarkannya di sana. Keesokan harinya, rutinitas kembali berulang. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengurus rumah, melayani pesanan. Begitu terus. Waktu berjalan tanpa ada kejadian berarti. Namun di sela-sela rutinitas itu, Chika mulai merasakan sesuatu yang samar. Yudi kini lebih sering memegang ponselnya, bahkan membawanya ke kamar mandi. Ia juga jarang tersenyum ketika pulang kerja, dan kadang memberikan jawaban singkat saat diajak bicara. Meski begitu, Chika menepis pikiran negatif. Aku nggak mau suzon, gumamnya sambil melipat pakaian. Mungkin dia memang lagi banyak kerjaan. Hari Minggu, mereka biasanya menghabiskan waktu bersama, entah berbelanja atau makan di luar. Tapi minggu itu, Yudi bilang ia harus ke kantor sebentar. Chika mengangguk, meski merasa aneh. Kantor Yudi jarang buka di hari Minggu. Chika mengisi waktunya dengan merapikan lemari dokumen di ruang kerja kecil mereka. Di situ, ia menyimpan berbagai berkas penting seperti sertifikat rumah, BPKB mobil, buku tabungan, dan surat-surat lainnya. Ia mengeluarkan semua untuk dibersihkan dari debu. Saat merapikan, ia teringat bagaimana dulu mereka mengumpulkan uang untuk DP rumah. Yudi yang bekerja di perusahaan swasta, Chika yang menabung dari gaji kantornya, dan sedikit bantuan dari orang tua. Kenangan itu membuatnya tersenyum. Ia percaya usaha mereka membangun rumah tangga ini adalah hasil kerja keras bersama. Malamnya, Yudi pulang dengan wajah lelah. Chika menyiapkan makan malam dan mencoba mengajaknya bicara. Tadi di kantor ada apa sampai Minggu masuk? Ah, itu cuma urusan laporan bulanan. Gak usah dipikirin. Jawabnya cepat sambil menunduk memeriksa ponsel. Chika hanya mengangguk, menahan rasa penasaran. Ia belum tahu, kebiasaan kecil Yudi yang mulai berubah ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin terasa. Tapi di mata orang luar, rumah tangga mereka tetap tampak sempurna. Pagi itu, langit berwarna abu-abu pucat. Hujan semalam membuat udara di luar terasa lebih dingin dari biasanya. Chika bangun lebih awal, menyeduh kopi dan membuat roti bakar untuk sarapan. Sambil mengoleskan selai stroberi, ia melirik jam di dinding. Sudah pukul 6:20. Yudi belum bangun. Biasanya, di jam segini ia sudah duduk di meja makan sambil memeriksa ponsel atau membaca koran. Chika melangkah ke kamar, menyingkap tirai, membiarkan cahaya pagi masuk. Yud, ayo bangun. Nanti telat, ucapnya sambil mengguncang pelan bahu suaminya. Dengan mata setengah terpejam, Yudi bergumam, nanti dulu, ngantuk banget. Chika tersenyum tipis. Kopi udah siap. Roti juga. Perlahan Yudi bangun, berjalan ke kamar mandi sambil membawa ponselnya. Dulu ia sering meninggalkan ponsel di meja atau di ranjang, tapi belakangan ini selalu dibawanya kemanapun, bahkan saat mandi. Chika memperhatikan hal itu, tapi tak berkata apa-apa. Mereka sarapan dengan suasana hening. Yudi beberapa kali melirik ponselnya yang tergeletak di sebelah piring. Sesekali ia membalas pesan sambil tersenyum tipis. Kamu ada acara di kantor hari ini? Tanya Chika mencoba memulai obrolan. HM? Oh, enggak. Biasa aja. Ada meeting, jawab Yudi singkat, matanya tetap tertuju pada layar ponsel. Setelah selesai sarapan, ia bergegas pamit. Aku pulang malam. Ada kerjaan tambahan, ucapnya sambil meraih jas. Chika mengangguk. Ya sudah, hati-hati. Hari itu hujan turun deras. Chika menghabiskan waktu di rumah dengan menyelesaikan pesanan online shop. Ponselnya sesekali berdering, pelanggan menanyakan stok barang. Sambil membalas pesan, ia melipat pakaian bersih di ruang keluarga. Sore menjelang malam, Yudi mengirim pesan singkat, jangan tunggu aku makan, ya. Chika membalas, oke. Jangan lupa istirahat. Ia makan malam sendirian. Meja makan yang biasanya menjadi tempat berbagi cerita kini terasa sepi. Chika mencoba menghibur diri dengan menonton drama di televisi, tapi pikirannya melayang. Keesokan harinya, pola yang sama terulang. Yudi bangun sedikit terlambat, membawa ponselnya ke kamar mandi, sarapan sambil sesekali membalas pesan, lalu pulang larut malam.
Kadang ia bahkan sudah tertidur di sofa ketika Chika mencoba mengajaknya bicara. Beberapa hari kemudian, saat sedang berbelanja di minimarket dekat rumah, Chika bertemu dengan Lia, tetangga yang rumahnya hanya berjarak 3 pintu dari rumah mereka. Cik, kemarin aku lihat suamimu di kafe dekat kantor, kata Lia sambil mengambil susu di rak. Oh ya? Mungkin lagi ketemu klien, jawab Chika cepat, meski hatinya sedikit tergetar. Mungkin. Tapi dia nggak sendirian, sih. Sama cewek, kayaknya orang kantornya. Cantik, ucap Lia tanpa nada mencurigakan, hanya sekadar bercerita. Chika tersenyum tipis. Oh, iya, mungkin itu memang rekan kerjanya. Sepulang dari minimarket, pikirannya terus memutar kata-kata Lia. Ia mencoba menepisnya. Yudi memang sering bertemu orang untuk urusan kantor, apalagi klien atau rekan kerja. Tidak ada yang aneh. Setidaknya itu yang ia yakinkan pada dirinya sendiri. Namun, malam itu, ketika Yudi pulang dan meletakkan jasnya di kursi, aroma parfum berbeda tercium samar. Parfum itu bukan yang biasa ia pakai. Chika menyadarinya, tapi memilih diam. Hari berganti minggu. Kebiasaan Yudi tidak berubah. Malah semakin sering pulang larut malam. Ia lebih sering memegang ponselnya daripada berbicara dengan Chika. Bahkan saat makan malam bersama pun, tatapannya sering jatuh ke layar ponsel, bukan ke wajah istrinya. Suatu sore, Chika yang sedang duduk di teras melihat Yudi turun dari mobil sambil tersenyum lebar menatap ponselnya. Ia mengetik cepat, lalu memasukkan ponsel ke saku sebelum masuk rumah. Saat melihat Chika, senyumnya hilang digantikan ekspresi datar. Baru pulang? Tanya Chika. Iya. Capek banget. Ada kopi nggak? Jawabnya sambil melepas sepatu. Chika mengangguk, masuk ke dapur, dan menyiapkan kopi. Dari meja dapur, ia bisa melihat Yudi duduk di sofa. Ponselnya di tangan lagi. Ia mengetik pesan sambil tersenyum kecil. Sesuatu yang sudah jarang ia lakukan pada Chika. Saat memberikan kopi, Chika berkata pelan, "Kamu akhir-akhir ini sering banget pegang HP." Yudi menoleh cepat, lalu tertawa singkat. "Loh, emang nggak boleh? Kan buat kerja." Chika tersenyum samar. "Boleh. Aku cuma perhatiin aja." Yudi mengalihkan pandangan, menyeruput kopi, lalu menyalakan TV. Obrolan itu pun menguap begitu saja. Siang itu, udara di kompleks terasa terik meski angin berhembus pelan. Chika baru saja menyiram tanaman di halaman depan ketika suara panggilan terdengar dari pagar. "Chika ah!" Suara Burani, tetangga yang rumahnya di seberang jalan, terdengar riang. Chika tersenyum, melangkah menghampiri pagar. "Iya, Bu. Ada apa?" Burani menatapnya sambil menurunkan nada suara, seperti hendak menyampaikan sesuatu yang tidak untuk didengar orang lain. "Kemarin aku lewat di daerah pusat kota. Aku kayaknya lihat Yudi. Dia lagi duduk di kafe." Tapi, ia berhenti sebentar, menatap Chika dengan ragu. Dia nggak sendirian. "Oh." Chika mengangkat alisnya, mencoba tersenyum. "Sama siapa?" "Cewek. Kayaknya lebih muda dari kamu. Cantik, rambutnya panjang. Aku pikir adiknya. Tapi pas lihat cara mereka ngobrol, rasanya kok agak dekat." "Ya," ucap Burani sambil mengernyit. Chika menahan napas sesaat, lalu tertawa kecil. "Mungkin itu rekan kantornya, Bu. Yudi kan sering ketemu klien di luar." Burani mengangguk pelan, tapi sorot matanya menunjukkan rasa ingin tahu. "Ya semoga aja begitu. Aku cuma cerita, takutnya kamu nggak tahu." Setelah Burani pergi, Chika berdiri beberapa saat di depan pagar. Angin sore menyapu wajahnya, tapi pikirannya tak tenang. Ini sudah kedua kalinya ia mendengar kabar seperti itu, dan entah kenapa kali ini terasa lebih menusuk. Malam harinya, ketika Yudi pulang, Chika menunggu di ruang makan dengan sepiring nasi goreng kesukaan suaminya. Yudi masuk sambil membuka jas, lalu mencium kening Chika sekilas. "Kamu tadi siang di kafe pusat kota, ya?" tanya Chika sambil menuangkan air minum. Yudi menoleh cepat, lalu tersenyum tipis. "Loh, kok tahu?" "Ada yang lihat." "Burani." "Oh, iya, tadi ketemu klien," jawab Yudi santai sambil duduk. "Kenapa emang?" "Nggak apa-apa. Cuma nanya," jawab Chika sambil tersenyum, meski hatinya berdegup cepat.
Beberapa hari kemudian, Chika bertemu Lia di minimarket lagi. Lia terlihat ragu, tapi akhirnya berkata, "Cik, maaf kalau aku lancang. Tapi kemarin aku lihat Yudi di mall. Dia masuk toko perhiasan sama cewek. Aku kira itu kamu, tapi ternyata bukan. Ceweknya pakai baju merah, tinggi, cantik banget." Chika merasakan sesuatu di dadanya mengeras, tapi ia tetap menjaga ekspresi. "Mungkin itu untuk hadiah kantor," jawabnya singkat. Sepulang dari minimarket, ia duduk lama di ruang tamu, memandangi jendela tanpa fokus. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang belum berani ia jawab. Malamnya, Yudi pulang lebih larut dari biasanya. Saat ia menggantung jasnya, Chika memperhatikan kantong kecil berwarna biru tua di meja kerja. Logo toko perhiasan terlihat jelas. "Itu apa?" tanya Chika pelan. "Oh, itu hadiah buat bos. Ulang tahun dia minggu depan," jawab Yudi cepat sambil memasukkan kantong itu ke laci. Chika mengangguk, tapi matanya mengikuti gerak tangan Yudi yang terlalu tergesa menutup laci. Keesokan harinya, saat membersihkan meja kerja, ia membuka laci itu. Kotak perhiasan kecil tergeletak di dalamnya. Cincin perak dengan berlian kecil yang berkilau di bawah cahaya lampu. Bukan hadiah yang biasa diberikan untuk seorang atasan. Tangannya bergetar saat menutup kembali kotak itu. Ia duduk lama di kursi, menatap lantai. Perasaan tidak enak yang selama ini ia singkirkan mulai merayap masuk, memenuhi seluruh pikirannya. Beberapa hari kemudian, gosip mulai terdengar dari ibu-ibu di kompleks. Chika mendengarnya ketika sedang membeli sayur di depan rumah. "Kamu tahu nggak? Katanya Yudi suaminya Chika itu dekat sama cewek kantornya. Namanya Febri, ya?" bisik salah satu ibu pada yang lain. "Iya. Aku juga dengar. Cantik. Loh, katanya pinter juga. Mungkin cuma rekan kerja, tapi kok sering banget kelihatan bareng," timpal yang lain. Chika berdiri terpaku sambil menunggu tukang sayur membungkus belanjaannya. Ia pura-pura tak mendengar, tapi hatinya terasa diremas. Nama itu, Febri. Baru kali ini ia mendengarnya. Tapi entah kenapa terasa akan sering ia dengar. Malam itu, ia memandang punggung Yudi yang tertidur membelakanginya. Matanya tak bisa terpejam. Pikirannya penuh dengan potongan gambar yang ia ciptakan sendiri. Yudi duduk di kafe, tersenyum pada wanita lain, berjalan di mall sambil menggenggam tangan orang yang bukan dirinya. Dan di sela-sela rasa sakit yang mulai tumbuh, ada sesuatu yang pelan-pelan muncul di benaknya. Keinginan untuk tahu lebih banyak. Malam itu, setelah insiden di restoran, aku tidak langsung pulang. Aku memilih berjalan kaki menyusuri trotoar kota yang dingin dan sepi. Angin malam menusuk kulit, tapi rasanya tidak seberapa dibanding rasa sakit di dalam hatiku. Kata-kata kasar Arman, tatapan merendahkan dari perempuan itu, dan tamparan di pipiku terus terulang di kepalaku, seperti kaset rusak yang tak henti-henti berputar. Aku menatap bayangan diriku di kaca etalase toko yang sudah tutup. Mataku sembab, pipi memerah bekas tamparan, dan bibirku bergetar menahan tangis. "Kau bodoh, Alina," gumamku lirih. "Kau membiarkan dia menghancurkanmu sedikit demi sedikit." Sesampainya di rumah, suasana sunyi menyambutku. Rumah yang dulu terasa hangat kini seperti bangunan kosong tanpa jiwa. Aku duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Di foto itu, Arman tersenyum lebar memelukku. Aku melihatnya lama, mencoba mengingat bagaimana dulu aku bisa jatuh cinta pada lelaki yang kini menusukku dari belakang. Teleponku berdering. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Mbak, maaf saya ganggu. Saya mau bilang, hati-hati sama Arman. Dia itu sering datang sama perempuan itu ke restoran kami. Mereka kelihatan sudah lama dekat." Tanganku gemetar membaca pesan itu. Jadi bukan hanya malam ini. Mereka sudah lama. Aku menutup mata, menelan ludah yang terasa pahit. Semua perhatian Arman yang mulai berkurang, alasan lemburnya, bahkan aroma parfum wanita di bajunya, ternyata bukan ilusi. Keesokan paginya, Arman pulang dengan wajah tanpa dosa. Dia langsung masuk kamar tanpa menyapaku. Aku mencoba menahan diri, tapi hatiku sudah tak sanggup. "Arman, kita perlu bicara," ujarku tegas. Dia menoleh, matanya dingin. "Bicara soal apa? Kalau mau marah-marah lagi, jangan di pagi hari." Aku berdiri, mendekatinya.
Aku sudah tahu semuanya. Kamu sudah lama dengan dia, kan? Jangan bohong lagi, Arman. Dia tertawa kecil, sinis. Dan kalau iya, memangnya kenapa? Kamu pikir kamu masih cukup buat aku? Urat di leherku menegang. Arman, aku ini istrimu. Aku yang selama ini membiayai hidupmu, bahkan keluargamu. Dan kamu membalasnya begini. Dia melangkah mendekat, menatapku dengan tatapan menusuk. Kalau bukan karena aku, kamu itu nggak akan punya harga diri. Siapa yang selalu ada buatmu? Perempuan itu lebih ngerti aku daripada kamu. Darahku mendidih. Aku ingin membalas, tapi suaraku tercekat. Saat itu juga aku sadar, cinta yang dulu kuberi tanpa syarat kini telah berubah menjadi luka membusuk yang menggerogoti hidupku. Dan Arman? Dia bahkan tidak peduli jika aku hancur sekalipun. Di malam yang sama, aku duduk sendirian di kamar, menatap koper besar di sudut ruangan. Ada keinginan untuk pergi, tapi juga rasa takut meninggalkan semua yang pernah kami jalani. Namun jauh di lubuk hati, aku tahu, ini baru permulaan dari pertarungan panjang yang akan mengubah hidupku selamanya. Suasana rumah terasa begitu dingin, bahkan lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Setelah insiden di restoran, hubungan antara aku dan Arman berubah total. Bukan lagi pasangan suami istri yang saling menyapa, melainkan seperti dua orang asing yang terjebak dalam satu atap. Setiap kali aku mencoba bicara, dia hanya menjawab singkat atau bahkan diam sama sekali. Bahkan, tatapannya kini penuh kebencian, seolah aku adalah penyebab semua masalah dalam hidupnya. Padahal, yang kualami malam itu, melihat suamiku bersama wanita lain, sudah cukup membuat hatiku hancur berkeping-keping. Pagi itu, aku membuatkan sarapan seperti biasa. Telur dadar, nasi hangat, dan teh manis. Menu sederhana yang dulu membuatnya tersenyum. Tapi saat kulihat dia duduk di meja makan, matanya tidak lagi memandangku. Tangannya malah sibuk mengetik di ponsel, entah pesan untuk siapa. Arman, kita bisa bicara baik-baik? Tanyaku pelan, mencoba menghapus jarak yang mulai membeku di antara kami. Dia menghela napas kasar, lalu menaruh sendoknya. Mau bicara apa lagi? Bukankah kamu sudah puas mempermalukan aku di depan orang banyak? Aku tertegun. Mempermalukan? Arman, aku hanya membela diri. Kamu duduk berduaan dengan wanita itu, kamu bahkan. Jangan bawa-bawa dia, potongnya dengan suara keras. Dia jauh lebih mengerti aku daripada kamu. Kata-kata itu menancap dalam di dadaku. Sesak. Sulit bernapas. Inikah balasan dari semua pengorbanan yang kulakukan selama ini? Aku mengingat bagaimana aku yang menanggung semua biaya rumah, cicilan mobil, bahkan usaha kecil yang kini dia kelola. Semua modalnya berasal dariku. Aku tak pernah mengeluh, karena kupikir itulah pernikahan, saling menguatkan. Tapi pagi itu aku sadar, aku menikahi seseorang yang hanya tahu menerima tanpa pernah menghargai. Arman, selama ini kamu makan dari uangku. Kamu tidur di rumah yang aku beli, kamu pakai mobil dari hasil kerja kerasku, dan sekarang kamu tega bilang wanita itu lebih mengerti kamu. Suaraku bergetar, tapi mataku menatapnya tajam. Dia bangkit dari kursi, mendekatiku, lalu menatapku dari atas. Iya, karena kamu cuma tahu mengatur dan mengontrol. Aku muak hidup seperti ini. Sebelum sempat bereaksi, dia mendorong kursinya ke belakang dengan keras, lalu meninggalkan meja makan. Aku berdiri mematung, mataku mulai panas. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Siang harinya, aku menerima telepon dari Rani, sahabatku. Suaranya terburu-buru. Lia, aku lihat Arman di mall tadi. Dia sama perempuan itu lagi. Mereka belanja barang-barang mahal, dan, sepertinya dari kartu kreditmu. Aku merasa seluruh tubuhku lemas. Jadi, semua yang kulakukan untuk mempertahankan rumah tangga ini hanya dimanfaatkan. Dia mengkhianatiku di depan mata, dan sekarang menghabiskan uangku untuk memanjakan selingkuhannya. Aku duduk di tepi ranjang, memandang kosong ke arah lemari yang masih menyimpan semua pakaian kami. Aku mulai berpikir, mungkin ini saatnya aku tidak lagi berjuang sendirian. Malam itu, aku menatap wajahku di cermin. Mata sembab, pipi pucat, dan hati yang terasa hampa. Tapi di balik luka yang menganga, aku merasakan ada bara kecil yang mulai menyala. Bara itu bukan lagi cinta,
melainkan tekad untuk tidak lagi dipermainkan. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Petir menyambar sesekali, seolah ikut memecahkan ketegangan di hati Rani. Dia duduk sendirian di ruang tamu, memandangi layar ponsel yang terus bergetar karena pesan dari sahabatnya, Sinta. "Ran, aku dapat bukti baru. Kamu harus siap mental sebelum lihat ini." Begitu isi pesannya. Dengan tangan gemetar, Rani membuka file video yang dikirim Sinta. Dadanya terasa sesak. Di layar, terlihat Andra, suami yang selama ini ia bela mati-matian, duduk di sebuah restoran mewah bersama Laras. Tangan mereka saling menggenggam mesra di atas meja. Mata saling menatap penuh rasa yang tak bisa dibantah. Namun yang membuat Rani benar-benar terpukul adalah kalimat yang keluar dari mulut Andra. "Rasanya aku nggak sabar nunggu Rani tanda tangan surat cerai. Aku cuma nikahin dia karena hartanya. Sekarang semua udah aman di tanganku. Kita bisa hidup bebas, sayang." Air mata Rani mengalir deras. Dunia seperti runtuh di hadapannya. Semua yang ia pertahankan ternyata hanyalah kebohongan yang dibangun rapi. Suara pintu depan berderit. Andra pulang. Wajahnya sedikit kaget melihat Rani masih terjaga. "Kok belum tidur?" tanyanya santai, seperti tak ada apa-apa. Rani bangkit perlahan, lalu melempar ponselnya ke meja. "Kau masih mau pura-pura, Andra?" Suaranya bergetar, tapi matanya tajam. Andra melirik sekilas layar ponsel itu, lalu tertawa miring. "Oh, jadi kamu udah tahu?" Nada suaranya berubah sinis. "Bagus. Nggak usah repot-repot lagi aku sembunyiin." Rani terdiam, mencoba menahan emosi yang membuncah. Berarti selama ini, semua cuma sandiwara? Cinta, perhatian, semuanya palsu? Andra berjalan mendekat, menatap Rani dari atas ke bawah. "Rani, dunia ini nggak jalan pakai cinta. Aku nikah sama kamu karena kamu anak orang kaya. Aku butuh modal buat bisnis. Dan sekarang, semua yang aku mau sudah aku dapat." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada Rani. Tapi kali ini, ia tak ingin lagi menangis di depan pria itu. "Kalau begitu, mulai malam ini, semua yang kau dapat, akan aku ambil kembali." Andra tersenyum meremehkan. "Kita lihat saja, sayang. Kita lihat." Ia melangkah pergi ke kamarnya, meninggalkan Rani yang kini menggenggam sumpah di dalam hati, bahwa wajah asli Andra yang keji ini akan ia bongkar di depan semua orang. Ayu duduk di depan cermin riasnya. Di tangannya, secangkir teh hangat yang sudah hampir dingin. Pikirannya melayang-layang, memutar kembali semua kejadian sejak malam pesta itu. Tatapan mata Ilham yang penuh kejutan, raut wajah sepupunya yang pucat pasi, hingga suara lirih permintaan maaf yang tidak keluar tulus dari hati. Semua itu mengendap dalam ingatannya. Namun Ayu bukan tipe wanita yang terburu-buru mengambil langkah tanpa rencana. Dia tahu, membalas dendam bukan hanya soal emosi sesaat, ini soal strategi yang matang. "Mereka harus merasakan apa yang aku rasakan, sedikit demi sedikit," gumamnya lirih sambil mengusap rambutnya yang tergerai. Pagi itu, Ayu memutuskan memulai langkah pertamanya. Ia menghubungi bagian HRD perusahaannya melalui telepon pribadi. "Bu, saya ingin semua laporan kinerja karyawan dikirim ke email saya. Lengkap, termasuk milik Ilham dan Rani." Suara di seberang agak ragu. "Baik, Bu Ayu. Tapi, apakah ini untuk evaluasi tahunan?" Ayu tersenyum tipis, meski tak ada yang melihat. "Bisa dibilang begitu. Anggap saja saya sedang menilai siapa yang layak dipertahankan." Beberapa jam kemudian, semua dokumen itu sudah ada di tangannya. Ayu membaca perlahan. Setiap lembar kertas seperti membuka fakta demi fakta. Kinerja Ilham ternyata jauh menurun beberapa bulan terakhir. Sementara Rani, meskipun rajin masuk, pekerjaannya penuh kesalahan. Bahkan ada laporan keuangan yang sengaja dimanipulasi untuk menutupi kelalaiannya. Ayu menyandarkan punggungnya ke kursi. "Bagus, ini akan mempermudah," bisiknya. Langkah berikutnya, Ayu mulai memanggil satu persatu rekan kerja mereka berdua. Dia tidak frontal bertanya tentang perselingkuhan itu. Sebaliknya, ia menyelipkan pertanyaan-pertanyaan kecil yang membuat orang mulai bercerita tanpa sadar. Kamu pernah lihat nggak si Ilham dan Rani keluar bareng pas jam kerja?" Dan seperti yang ia duga, jawaban yang datang selalu serupa. Tatapan canggung,
Senyum simpul, lalu bisik-bisik. Di rumah, Ayu juga mempersiapkan sesuatu yang lebih pribadi. Ia mengambil album foto lama, mengeluarkan semua potret dirinya bersama Ilham di masa awal pernikahan. Foto-foto itu ia letakkan di meja ruang tamu, seolah-olah tak sengaja dipamerkan. Dia tahu, ketika suatu saat Ilham datang, kenangan itu akan menusuk batinnya. Malam itu, sambil menatap langit kota dari balkon apartemennya, Ayu merasakan kekuatan yang dulu sempat hilang kini kembali. Dia bukan lagi wanita yang hanya diam dan menerima. Kini, setiap langkahnya sudah direncanakan. Besok, aku mulai langkah yang lebih besar, ucapnya pelan, matanya berkilat. Restoran mewah malam itu penuh cahaya hangat, denting sendok dan gelas bercampur dengan alunan musik lembut. Di salah satu meja VIP, Ilham duduk gelisah. Di hadapannya, Melisa tampak pucat, matanya sembab setelah semalaman tak tidur. Mereka berdua dipanggil ke tempat ini oleh seseorang yang mereka pikir investor penting. Tak butuh waktu lama, pintu ruangan terbuka lebar. Ayu masuk, anggun dalam balutan gaun hitam panjang yang membalut tubuhnya sempurna. Semua orang menoleh. Ada aura dingin yang mengintimidasi, namun juga pesona yang membuat siapapun tak sanggup mengalihkan pandangan. Ilham berdiri setengah panik. Ayu, kenapa kamu di sini? Suaranya serak. Ayu menatapnya lama. Karena malam ini, semua kebohongan akan berakhir. Ia menepuk tangannya, dan dua staf restoran masuk membawa proyektor kecil. Dalam hitungan detik, layar besar di dinding menampilkan rekaman CCTV yang jelas memperlihatkan Ilham dan Melisa berpelukan di kantor, lalu mengatur laporan keuangan palsu untuk mengalihkan dana perusahaan. Semua ini bohong. Ilham mencoba berdiri, tapi Ayu mengangkat tangan menghentikannya. Bohong? Semua data ini berasal dari server perusahaan, lengkap dengan tanda tangan kalian berdua. Melisa menunduk, air mata jatuh tanpa ia bisa hentikan. Ayu, aku. Diam, potong Ayu dingin. Kamu merusak rumah tanggaku, mencuri uang perusahaanku, dan mengkhianati kepercayaan yang pernah kuberikan. Malam ini, semua orang akan tahu siapa kalian sebenarnya. Tiba-tiba, pintu restoran terbuka lagi. Masuklah beberapa orang berseragam, pihak kepolisian. Mereka membawa surat penangkapan. Ilham Prasetyo dan Melisa Wulandari, kalian ditangkap atas dugaan penggelapan dan penipuan. Wajah Ilham langsung pucat pasi. Ayu, kamu yang melakukan ini? Ayu melangkah mendekat, menatapnya lurus tanpa rasa kasihan. Bukan aku. Kalian sendiri yang menghancurkan diri kalian. Aku hanya memastikan kalian tidak kabur dari akibatnya. Saat polisi memborgol mereka, para tamu restoran berbisik-bisik, beberapa bahkan merekam dengan ponsel. Rasa malu yang membakar itu adalah pukulan terakhir yang Ayu rencanakan. Sebelum keluar ruangan, Ayu mendekat ke telinga Ilham dan berbisik pelan. Sekarang, kamu bebas, seperti yang kamu mau. Bebas, tapi tanpa harta, tanpa nama, dan tanpa aku. Ia lalu berjalan keluar dengan langkah tegap. Malam itu, bukan hanya kebohongan yang terbongkar, tapi juga harga diri yang hancur tanpa bisa diperbaiki. Pagi itu udara terasa berat. Langit mendung seperti ikut menyimpan rahasia gelap yang akan segera terbongkar. Di meja makan rumah mewah itu, suasana tak lagi sama seperti dulu. Senyum manis dan tawa hangat yang pernah memenuhi ruangan kini tergantikan oleh tatapan curiga, bisikan sinis, dan jarak yang tak kasat mata. Raka duduk di ujung meja, menyibukkan diri dengan koran, seolah tak ingin melihat ke arah Ayu. Di sisi lain, Ayu yang biasanya selalu menyajikan sarapan dengan penuh cinta kini hanya meletakkannya dengan tangan yang sedikit bergetar. Kenapa cuma telur rebus? Mana kopi? Suara Raka terdengar ketus. Ayu menoleh perlahan, menatapnya tajam. Kamu masih punya nyali untuk minta kopi? Setelah semua yang kamu lakukan? Suasana langsung menegang. Udara seakan berhenti bergerak. Raka menurunkan korannya. Rahangnya mengeras. Jangan mulai lagi, Ayu. Aku nggak mau membahas ini. Terlalu nyaman untuk dibahas. Ya? Karena kalau aku buka mulut, semua orang akan tahu siapa kamu sebenarnya. Balas Ayu, nadanya dingin tapi menusuk. Raka berdiri, kursinya bergeser kasar. Kalau kamu berani? Kalau aku berani apa? Potong Ayu, suaranya meninggi.
Kamu pikir aku takut? Dunia kamu akan hancur, Raka. Sama seperti dunia aku yang sudah kamu retakkan dengan pengkhianatanmu. Tiba-tiba pintu depan terbuka keras. Seorang wanita dengan wajah kusut dan mata sembab masuk. Itulah Lila, wanita yang selama ini menjadi api dalam rumah tangga mereka. Namun kali ini, tidak ada senyum licik di bibirnya. Dia gemetar, wajahnya pucat. Ayu, kita harus bicara. Sekarang. Ayu menatapnya sinis. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Ada. Lila hampir terisak. Kamu belum tahu semuanya. Dia. Raka memotong cepat. Diam, Lila. Tapi tatapannya panik, berbeda dari biasanya. Itulah momen ketika Ayu tahu, ada sesuatu yang jauh lebih busuk di balik semua ini. Bukan hanya soal perselingkuhan, tapi rahasia yang bisa membuat reputasi Raka runtuh, dan mungkin membuat semua yang mereka miliki lenyap dalam sekejap. Dunia Raka mulai retak, dan Ayu sudah bersiap untuk menjatuhkannya sepenuhnya. Angin sore berhembus pelan, membawa hawa dingin yang terasa menembus hingga tulang. Restoran mewah itu kini sepi, hanya menyisakan sisa-sisa kekacauan yang terjadi beberapa jam lalu. Kursi terbalik, meja basah oleh minuman yang tumpah, dan tatapan kaget para pelayan yang masih belum hilang dari ingatan. Raka duduk di dalam mobilnya. Dia mematung, kedua tangannya menggenggam setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tidak mengerti mengapa rasa marahnya tadi begitu membara, hingga ia tanpa sadar membela Winda di depan semua orang dan menampar Ayu, istri yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Namun, di dalam hati kecilnya, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Ia tahu Ayu bukan perempuan lemah yang hanya bisa menangis. Ayu adalah tipe wanita yang ketika disakiti, akan bangkit dengan cara yang tak pernah terduga. Di sisi lain kota, Ayu berdiri di depan jendela apartemen mewah miliknya. Pakaian yang basah oleh air siraman tadi sudah ia ganti, namun hatinya tetap terasa berat. Bukan karena tamparan di pipinya, melainkan karena ia baru saja menyadari sesuatu. Pernikahan mereka telah benar-benar berakhir. Ia menatap cermin, melihat pantulan dirinya yang kini bukan lagi sosok istri yang penuh kompromi. Bibirnya melengkung tipis. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum yang penuh dengan janji. Baik, Raka, kalau kau ingin kejatuhanmu dimulai, aku akan pastikan kau jatuh sedalam-dalamnya. Beberapa hari berikutnya, kabar perselingkuhan Raka dengan Winda mulai menyebar di lingkungan bisnis mereka. Ayu tak perlu repot membeberkan bukti, dunia seakan bekerja untuknya. Foto-foto mereka di restoran tersebar di media sosial, video pertengkaran mereka direkam oleh pengunjung lain, dan gosip mulai menggerogoti reputasi Raka. Di kantor, Raka mulai kehilangan beberapa klien penting. Teleponnya sepi dari panggilan kerja, justru penuh dengan pesan bernada sindiran. Winda, yang awalnya merasa menang, mulai merasakan tekanan luar biasa. Ucapan-ucapan manis Raka tak lagi bisa meredakan kegelisahannya. Ayu di sisi lain tetap tenang. Ia tidak menyerang secara terbuka, melainkan memulai langkah kecil yang perlahan namun pasti akan meruntuhkan segalanya. Ia menghubungi pengacara terbaik di kota, menyiapkan dokumen-dokumen yang akan menjadi senjata pamungkasnya. Namun, di balik ketenangan Ayu, ada badai yang siap meledak kapan saja. Karena ia tahu, langkah pertama dari kejatuhan Raka baru saja dimulai, dan yang berikutnya akan jauh lebih mematikan. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam penuh amarah itu. Hidupku kini terasa seperti lembaran baru yang bersih, tanpa noda pengkhianatan atau tangisan di tengah malam. Aku memilih untuk tidak lagi menoleh ke belakang, karena masa lalu hanya akan menahan langkahku. Suami dan pelakor itu, mereka sudah menghilang dari pusat keramaian. Bisnis yang dulu mereka banggakan hancur, reputasi mereka jatuh sejatuh-jatuhnya. Konon, mereka berdua kini hidup pas-pasan, terjebak dalam utang yang menumpuk. Aku tak pernah benar-benar peduli, meski kabar itu sering sampai ke telingaku. Di sisiku, ada orang-orang yang benar-benar tulus. Teman-teman yang dulu menyaksikan semua kepedihan itu kini melihatku bangkit, berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Aku juga menemukan kembali kepercayaan pada diriku sendiri, bahwa aku cukup, bahwa aku pantas bahagia tanpa harus diukur dari siapa yang ada di sisiku. Malam ini, aku duduk di teras rumah baruku, memandang bintang yang berkelip di langit. Udara malam membelai wajahku dengan lembut, seperti menghapus sisa-sisa luka yang pernah ada. Aku tersenyum kecil.
Akhirnya, aku bebas. Dan aku tahu, ini bukanlah akhir, tapi awal dari kisah baru yang akan kutulis sendiri. Tanpa dia. Tanpa mereka. Hanya aku, dan kebahagiaanku.